Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, mata kuliah Pancasila kelas D. Izinkan saya dan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Hidayah, NIM 14201020. Saya Deni Maulana dengan NIM 14201008. Saya Fatih Kamerul Husain dengan NIM 14201012. Saya Christian Topanandi dengan NIM 14201016. Selanjutnya, saya dan kelompok saya akan membahas 4 substansi evaluasi. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Yang kedua, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Dan yang keempat, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Dengan kata lain, yaitu Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan perkembangan, dan yang terakhir, perubahan dan proses. Dari ke-8 poin tersebut, kita dapat memahami bahwa paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung ke dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari kebudayaan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia.
seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkap pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan IPTEK, sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah beradab. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK. Dengan IPTEK, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan, persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan IPTEK. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, serta manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam dan lingkungannya. Dan dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.